Menangis. Otnal terbaring di atas berangkar, seminggu penuh dia terbaring lemah di sana. Kondisinya benar-benar memprihatinkan. Ternyata pria itu mengalami kelainan saraf serta mengalami penurunan imun yang sangat signifikan. Kinerja otaknya yang berlebihan membuat tubuhnya tak sanggup lagi melakukan aktivitas seperti biasa, selalu bekerja berlebihan dan sarafnya selalu dipaksa untuk berpikir demi keselamatan orang lain, padahal dirinya sendiri tidak diurus. Chelsea sendiri sudah dalam kondisi yang sangat baik. Luka operasi di bagian kepalanya sudah kering. Kekebalan tubuh gadis itu sangat baik dibantu dengan pengobatan yang benar. Di dalam ruangan rawat inap, Otnal terdengar seorang wanita yang sejak tiba di sana terus mengomel tak henti-hentinya, bahkan membuat semua yang ada di sana terbelalak. Kan udah Dian bilang jangan tidur larut malam. Jangan begadang, jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan main komputer. Sinar radiasi dapat merusak otak kalian, tapi apa yang kalian lakukan, ha? Melawan terus, ngeyel kalau dibilangin. Bilang aku cerewet, padahal kalian sendiri udah tahu apa akibatnya. Dibilangin susahnya minta ampun, makan juga sering telat, tidur gak teratur. Udah tahu kerjanya ribet, udah tahu jadwalnya padat, tapi masih sempat-sempat main HP, main game terus, kalian semua sama saja. Sekarang yang sakit siapa? Tahu rasakan, bandel sih dibilangin. Gak mau dengar-dengaran apa akibatnya, kan jadi gini. Kakak pikir Dian gak tahu kalau kakak sakit, ha? Kakak pikir Dian tak tahu gitu. Meski kakak diam, Dian tahu semuanya dasar dokter badut. Biasanya ngebadut aja, bikin kesal. Orang sakit karena musibah gak apa? Karena kita gak tahu musibah kapan datang. Nah, ini sakit karena ulah sendiri, siapa yang rugi kan, Kak? Kak Pasko sama Kak Dapi juga sama. Kalian sama aja, gak bisa dibilangin. Kalau udah sakit entar kalian juga yang rugi. Bikin kesal. Dianra merepet dalam satu tarikan napas yang bahkan membuat semua orang di sana tak sempat bernapas mendengar omelan wanita itu. Gama dan Luna juga ada di sana. Mereka menjaga putra mereka yang sakit. Si kembar juga stay di sana, bahkan mereka sampai terheran-heran dengan kecerewetan wanita itu. Yang dia mirip denganmu, sangat cerewet. Sejak kapan Dianra mendapatkan keahlian itu? Bisik Gama. Hei, jangan salah sayang, Alena itu bahkan lebih cerewet dari aku. Jadi Dianra pasti mendapatkannya dari Alena. Balas Dianra. Kau benar. Semua memperhatikan Dianra, dia berdiri menatap Otnal benar-benar kesal dan marah. Sebab bukan hanya sekali dua kali dia memperingatkan mereka tetapi berkali-kali dan akhir penyakit datang menimpa Otnal. Sayang, duduklah dahulu, apa kau tidak lelah marah-marah seperti itu? Ucap David. Cih, aku kesal loh, ini nih akibatnya kalau kalian gak mau dengar apa yang aku bilang. Ketus Dianra. Ya maaf dek, kan kakak juga berjuang buat selamatkan orang-orang. Elak Otnal. Cak terserah, jadi kapan kakak akan dioperasi? Tanya Dianra. Gak perlu minum obat aja. Operasi harus dilakukan minggu ini juga, gak ada penolakan. Kali ini Dianra benar-benar menekankan kata-katanya pada Otnal. Dia berdiri berkaca pinggang menatap Otnal dengan tegas. Ya Tuhan, kenapa istriku makin hari makin garang? Batin David sambil menatap istrinya dengan tatapan heran. Adik kecilku yang manis berubah jadi serigala. Astaga, bahkan dia lebih menyeramkan dari hantu. Batin Pasko. Otnal terdiam membatu, mendengar ucapan tak terbantahkan Dianra. Karena melihat situasi semakin panas, Gama berdiri menghampiri mereka. Nak, tenanglah dulu, ucap Gama. Dianra tersadar. Ma apa? Ma, Dian hanya... Tenang sayang, Mama tahu sebenarnya Mama udah mau ngomel tadi, tapi kamu udah mewakili Mama. Ucap Luna yang turut menghampiri mereka. Gama dan Luna menatap putra bungsu mereka dengan hangat, membuat Otnal hanya bisa diam jika ditatap dengan tatapan tulus itu oleh kedua orang tua kandungnya. Tatapan yang selalu berhasil membuat Otnal tenang. Nak, benar apa kata Dianra? Operasi harus dilakukan secepatnya. Kami tidak ingin terjadi hal yang lebih serius pada dirimu. Kau harus mengikuti operasi, kami mohon. Ucap Gama dengan lembut seraya memegang bahu Otnal. Kami semua mengkhawatirkan dirimu di sini, Nak. Belum lagi Edward masih marah padamu. Kau harus membujuknya, dia bahkan tak mau masuk ke dalam ruangan ini karena tahu kau sakit. Apa kau tega melihatnya begitu, Ucap Luna dengan lembut. Baiklah, aku menurut, aku akan dioperasi. Tapi biar aku yang menentukan dokternya, Ma, Pa. Aku tahu siapa yang terbaik untuk ini. Ucap Otnal yang menjadi penurut.
Terserah padamu, yang penting kamu harus segera melakukan operasi, jangan sampai kondisimu semakin memburuk, ucap Gama. Baik pak, ucapnya. Dinra, maaf ya dek, kakak buat kamu khawatir. Kakak akan dioperasi, jadi please hilangkan wajah nenek lampirmu itu. Kau sangat menyeramkan sekarang, celutuk Outnal. Dinra hanya mendengus kesal, bisa-bisanya Outnal menggodanya di saat seperti ini. Tapi setidaknya mereka semua bisa bernapas lega saat mendengar kalau Outnal siap untuk dioperasi. Tapi anakku, apa dia benar-benar tak mau bertemu denganku? Bagaimana dengan Amelie, apa dia juga sama? Tanya Outnal. Itu salahmu, kau memilih membohongi Edward dan Amelie. Kau tahu sendiri kalau kedua bocah itu sama sekali tak bisa dibohongi kan? Ucap David. Kalau Jacob malah tidak peduli padamu, katanya Uncle Neil yang buat sakitnya sendiri jadi biar dia sembuh sendiri. Ucap Pasco yang memfotokopi ucapan putra kecilnya yang memiliki sifat super cuek dan dingin. Outnal menepuk jidatnya sendiri. Belum selesai masalah dengan kesehatannya, masalah lebih genting datang. Jika kedua bocah itu sudah marah, akan sangat sulit mengambil hati mereka berdua. Astaga, bagaimana ini? Gumam Outnal. Sementara itu di luar ruangan inap, tampak Joy bersama Aurel, Farrell dan Jessica sedang berada di taman bermain, menemani anak-anak kecil yang turut bersama mereka. Aurel sampai saat ini masih belum menikah. Entah apa yang terjadi tapi si kembar tampaknya sedang menjauh dari orang yang mereka incar. Edward dan Amelie tampak duduk di kursi taman, tak jauh dari orang dewasa yang menemani mereka. Mereka berdua tentu di bawah pengawasan para pengawal dan juga Farrell. Abang masih sedih karena Daddy berbohong? Tanya Emily seraya menggenggam tangan Edward. Om, Daddy jahat. Hiks, Daddy gak jujur sama abang. Bilangnya lagi kerja, tau-taunya lagi sakit. Kenapa Daddy gak mau jujur sama kita? Ucap bocah kecil itu sambil menangis. Wah, abang jangan nangis. Hiks, Emily juga kesal sama Daddy karena udah buat abang menangis. Wah, Emily malah ikut menangis. Edward memeluk bocah kecil di sampingnya itu. Baby bubu jangan nangis. Wah, abang juga jadi ikutan nangis. Hiks, celutuk Edward. Jadilah kedua bocah kecil mengemaskan itu menangis sambil berpelukan di taman itu. Para pengawal tak berani mendekat, alasannya kalau dilarang menangis, mereka berdua malah akan membuat keributan besar. Sebelumnya Outnal memang membohongi Edward tentang dirinya yang sakit dan mengatakan pada Edward kalau dia akan kerja lembur di rumah sakit dan tidak pulang. Namun Edward dan Emily bukan anak yang gampang dibodohi. Mereka berdua diam-diam menyelinap di dalam mobil David saat pria itu pergi ke rumah sakit. Mereka bersembunyi karena mereka merindukan Outnal. Sesampainya di rumah sakit, kedua bocah itu diam-diam mengikuti David. Mereka mengikuti sampai ke kamar inap Outnal. Entah bagaimana caranya tapi mereka berhasil lolos. Namun saat mereka masuk ke ruangan, betapa hancurnya hati Edward saat melihat dirinya terbaring lemah di atas tempat tidur. Saat itu Edward dan Emily menangis histeris, antara kecewa karena dibohongi dan khawatir dengan kondisi Outnal. Kembali ke taman, kedua bocah itu masih menangis dengan suara pelan sehingga yang lain tidak mendengar. Nak, kenapa menangis? Suara seseorang yang menghentikan mereka berdua.